Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang bahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun dalam keadaan online seperti ini. Salawat bersama salam tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kutai, yang mana kerajaan ini berada di Provinsi Kalimantan Timur. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk bisa memaparkan materinya. Pada teman-teman, saya persilahkan. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan ini termasuk ke dalam kategori kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Karena kerajaan ini muncul pada abad ke-5 atau kurang lebih 400 Masehi dan ditemukan atau dibuktikan dengan penemuan 7 yupa. Selanjutnya, letak geografis dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Diperkirakan kerajaan ini berada di daerah Muara Kaman, yaitu sebuah daerah di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Puspasaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah Kerajaan Kutai. Sebelumnya, Kerajaan Kutai ini bertahan hingga 21 generasi. Raja dari Kerajaan Kutai pun turun-temurun. Yang pertama adalah Raja Kudungga. Ia diberi gelar Anumerta Dewa Warman. Ia juga adalah pendiri Kerajaan Kutai. Yang kedua adalah Maharaja Aswarman. Ia adalah anak dari Kudungga. Yang ketiga adalah Raja Mulawarman. Ia adalah raja yang terkenal dengan sifatnya yang baik budi. Ia juga adalah cucu dari Raja Kudungga. Raja keempat yaitu Marawijaya Warman. Raja kelima Jayana Warman. Yang keenam Tunggawarman. Yang ketujuh pun Tunggawarman. Yang kedelapan adalah Raja Jayanaga Warman. Yang kesembilan Raja Nalasinga Warman. Yang kesepuluh Raja Gadingga Warman Dewa. Yang 11 Raja Indra Warman Dewa. Yang ke-12 Sangga Warman Dewa. Selanjutnya Raja Chandra Warman. Yang ke-14 adalah Sri Lanka Dewa. Yang ke-15 adalah Guna Parana Dewa. Yang ke-16 Wijaya Warman. Yang ke-17 Sri Aji Dewa Warman. Yang ke-18 Raja Mulia Putra. Yang ke-19 Raja Nala Pandita. Dan 20 Raja Indra Paruta Dewa. Dan yang terakhir adalah Dharma Setia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Kaulan Laina. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sistem bahasa. Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang telah menguasai bahasa Sanskerta dan bisa menulis huruf Pallawa, yaitu golongan para Brahmana. Nah, selain golongan para Brahmana ini, ada suatu golongan yang biasa disebut Ksatria yang terdiri atas kerabat dari Raja Mulawarman yang bisa juga menguasai Sanskerta dan menulis huruf Pallawa. Seperti itu. Kemudian, sistem pengetahuan. Kemajuan dari kerajaan Kutai ini terlihat dari tanda adanya golongan terdidik. Mereka terdiri dari para golongan Ksatria dan Brahmana yang kemungkinan telah berpergian ke India atau pada pusat-pusat penyebaran agama Hindu yang ada di Asia Tenggara. Nah, masyarakat ini nih yang terdidik ini mendapat kedudukan yang terhormat dalam kerajaan Kutai.
Selanjutnya, sistem organisasi kemasyarakatan atau simpelnya itu sistem sosial. Adapun masyarakat Kutai adalah masyarakat yang umumnya berdomisili di daerah sepanjang aliran sungai atau serta daerah dataran rendah. Konon, etnis Kutai berasal dari Hindia Belakang atau ras sukunya berasal dari Mongoloid Melayu. Tidak berbeda dengan suku-suku Melayu yang berada di belahan Nusantara lainnya. Sejak dahulu, ketika masih berkuasa Raja-Raja Kutai, terdapat pembagian tugas untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat Kutai. Nah, dalam struktur kehidupan masyarakat Kutai ini, ada wujud stratifikasi sosial yang terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan bangsawan. Golongan bangsawan ini biasanya keturunan para raja. Yang kedua itu adalah abdi. Abdi itu bukan saya bahasa Sunda, tapi abdi itu adalah sebutan orang yang mengabdi di lingkungan kesultanan. Jadi abdi itu berasal dari. Nah, selanjutnya ini ada sistem politik, kehidupan politik Kudungga dan Raja Mulawarman. Nah, pertama Kudungga dulu deh. Kudungga ini nggak dianggap menjadi sebagai pendiri dari dinasti karena menggunakan konsep keluarga raja di zaman tersebut masih terbatas di para keluarga raja yang sudah menyerap kebudayaan India pada setiap kehidupan dalam masa hari-hari. Nah, kemudian Raja Mulawarman ini menciptakan adanya stabilitas politik di mana pada masa pemerintahannya tersebut itu terlihat dari adanya yupa yang menyebutkan bahwa Mulawarman menjadi raja berkuasa, kuat, dan bijaksana. Jadi Raja Mulawarman ini raja terkenal ya akan kebaikannya, kuasanya, bijaksananya. Kemudian selanjutnya adalah sistem mata pencaharian hidup atau kehidupan ekonomi, sistem ekonominya di sana. Nah, mata pencaharian yang utama dalam masyarakat zaman Kutai ini, yang utama itu berternak sapi. Nah, mata pencaharian yang lainnya itu bercocok tanam dan berdagang. Kenapa bercocok tanam? Karena jika dilihat dari letak kerajaan Kutai, itu kerajaannya berada di tepian sungai Mahakam yang sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Terus berdagang. Kenapa berdagang? Karena para pedagang dari luar membawa berbagai dagangannya seperti kain sutra, manik-manik, kronik, dan lainnya, kemudian ditukarkan atau dibarter dengan hasil alam Kutai seperti emas, rotan, air nira, sarang walet, getah kayu kahoy, getah kayu gaharu, dan serat kayu tengkawang, kayu tanyut, menjadi tempat sarang lebah dan menjadi komoditi bahan lilin, madu, serta ikan tawar yang diperoleh dari ratusan anak sungai Mahakam. Nah, berarti ini kelihatan ya betapa kayanya hasil alam Kutai ini sehingga dijadikan sistem kehidupan ekonomi masyarakat di sana pada saat itu. Kemudian sistem religi atau sistem keagamaan. Dapat diketahui bahwa paling tidak ada abad kelima masyarakat Kutai sudah menerima pengaruh Hindu. Salah satu prasasti menyebutkan Raja Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dalam prasasti lain, dia mengadakan kenduri emas yang sangat banyak. Hampir semua prasasti menjelaskan bahwa golongan Brahmana yang mendirikan yupa sebagai peringatan kebaikan budi sang raja. Mulawarman kemudian menjadi penganut agama Hindu Shiva dan golongan para Brahmana. Berdasarkan 2 prasasti Mulawarman, dapat diketahui bahwa di Kutai kuno ada tempat suci bernama Waprakeswara. Banyak teori soal arti nama itu. Menurut Suwardono, Waprakeswara berasal dari kata frapa atau pagar yang maksudnya tempat berpagar atau semacam punden desa. Sementara menurut Poerbatjakara, ahli Jawa kuno, mengatakan
Waprakeswara itu sebagai nama lain dari Agastya, yaitu resi utama murid Siwa. Berdasarkan pengertian itu, Suwardono berpendapat kemungkinan Mulawarman sudah menganut agama Siwa dan diikuti oleh masyarakatnya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai ya. Yang pertama ada Ketopong Sultan. Ketopong Sultan ini bentuknya seperti mahkota, biasanya dipakai oleh Sultan Kerajaan Kutai. Beratnya mencapai 1,98 kg dan ini terbuat dari emas asli katanya. Ditemukan di Muara Kaman, Kutai Kartanegara pada tahun 1890-an. Yang sekarang masih disimpan di Museum Nasional Jakarta, tapi itu merupakan salah satu replikanya ya. Nah, kemudian ada juga ditemukannya hasil karya kerajaan Kutai itu ada yang disebut dengan yupa. Yupa itu tugu batu. Awalnya tuh ditemukannya 4 buah yupa, namun kemudian ada lagi penemuan 3 buah yupa. Dan tidak menutup kemungkinan akan ditemukan yupa-yupa yang lainnya. Yupa tersebut, huruf yang dipahatnya itu berasal dari abad ke-5 Masehi, sedangkan bahasanya itu bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti Yupa yang pertama itu lebih menceritakan tentang Raja Kunungga mempunyai beberapa orang anak, ya ada Asmawarman, Mulawarman, gitu. Yang paling terkemuka tuh yang Mulawarman, karena dia terkenal dengan raja yang sangat baik. Kemudian isi Yupa yang kedua itu lebih ke menceritakan tentang bagaimana Mulawarman, sikap Mulawarman, lebih ke Mulawarman tuh orangnya baik gitu kan, dia menghadiahkan sedekah tanah katanya. Kemudian ada lagi, pokoknya lebih menceritakan Yupa yang kedua itu kebaikan Mulawarman, ditulis oleh para Brahmana ini. Kemudian isi Yupa yang ketiga ditulis untuk peringatan 2 perkara yang telah disedekahkan oleh sang Raja Mulawarman, yaitu segunung minyak dengan lampu serta malai bunga. Jadi emang Raja Mulawarman ini raja yang paling baik gitu kan, dan paling terkenal. Kemudian isi Yupa yang keempat ini menceritakan bahwa Mulawarman itu sudah baik, kemudian dia bersedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Itu terus jadi si para Brahmana itu teh membuat peringatan nih tugu batu gitu, supaya orang-orang teh tahu gimana baiknya Raja Mulawarman ini. Terus ada yang ketiga itu Kalung Ciwa. Kalung Ciwa itu ditemukan pada saat pemerintahan Sultan Aji Muhammad oleh seorang penduduknya di sekitar Danau Lipan Muara Kaman pada tahun 1890-an. Ini digunakan sebagai perhiasan raja. Kemudian ada kura-kura emas. Nah, kura-kura emas ini uniknya jadi sebagai ciri dari pangeran kerajaan Cina untuk membuktikan cintanya yang akan mempersunting putri dari Aji Bidara Putih gitu. Sekarang masih disimpan di Museum Mulawarman. Kemudian lanjut, ada keris Bukit Kang. Nah, keris ini katanya digunakan oleh permaisuri Putri Aji Karang, yaitu permaisuri Raja Kutai Permana. Terus ada pedang Sultan Kutai. Nah, pedang ini tuh sangat unik banget ya teman-teman. Jadi gagangnya itu ada ukiran gambar seekor harimau yang siap menerkam. Kemudian di bagian ujungnya, di ujung pedang itu ada gambar, ada bentuk seekor buaya gitu. Nah, pedang ini sekarang adanya di Museum Nasional Jakarta. Nah, ada lagi meriam. Meriam ini tuh katanya digunakan untuk pertahanan kerajaan Kutai. Meriam ini berjumlah 4 buah
dan masih terjaga sampai sekarang. Nama-nama dari 4 buah meriam itu ada yang pertama meriam Aji Entong, yang kedua Sapu Jagat, terus Gentar Bumi, terus Sri Gunung kayaknya. Nah, ada lagi yang terakhir tuh mangkuk keramik. Mangkuk keramik. Ini diperkirakan berasal dari dinasti Cina, Kekaisaran Cina, dan juga ditemukan pada timbunan dekat Danau Lipan. Jadi ini tuh menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai zaman dulu juga sudah melakukan hubungan dagang dengan kerajaan Cina. Nah, ada yang unik nih teman-teman, ada Singgasana Sultan. Nah, ini dipakai untuk ke tempat duduk lah. Ya, itulah tadi teman-teman pemaparan dari kelompok kami mengenai materi kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Kutai. Jadi intinya kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu yang mana kerajaan ini dibuktikan dengan penemuan 7 yupa, yang mana kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dan kerajaan ini memiliki beberapa silsilah raja yang panjang, yang mana dibagi menjadi 2 kelompok seperti Raja Inti dan raja penerusnya, yang mana memiliki kehidupan masyarakat yang sejahtera. Setelah itu memiliki beberapa peninggalan tadi seperti yang disebutkan oleh teman-teman kami tadi. Salah satunya itu adalah Ketepong Sultan, ada Yupa, ada Katung Cina, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.